Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang wanita yang sudah 10 tahun hidup dalam kesendirian, hanya fokus membesarkan anak angkatnya dengan penuh kasih sayang. Namun saat anak itu tumbuh dewasa, dia tidak lagi melihat wanita itu sebagai ibunya, melainkan sebagai sosok wanita yang ingin dia miliki seutuhnya. Sebuah sentuhan yang awalnya terasa biasa, tiba-tiba berubah menjadi perhatian yang melampaui batas dan sangat berani. Bagaimana jadinya jika cinta yang selama ini dianggap suci, berubah menjadi gairah yang menabrak norma sosial dan aturan hidup? Bisakah wanita ini tetap bertahan, atau justru ia akan hanyut dalam perasaan yang seharusnya tidak pernah ada? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Matahari belum sepenuhnya muncul di ufuk timur, namun dapur mungil di sudut rumah panggung itu sudah dipenuhi kepul asap tipis dan aroma harum mentega. Sekar, dengan rambut yang disanggul sederhana, tampak cekatan mengaduk adonan tepung di dalam wadah besar. 10 tahun sudah ia menjalani rutinitas ini seorang diri, sejak suaminya, Gibran, berpulang ke hadirat Allah karena sakit yang mendadak. Menjadi janda di usia awal 30 tahun bukanlah perkara mudah, namun Sekar berhasil membuktikan bahwa ia bisa tegak berdiri. Satu-satunya cahaya dan alasan Sekar untuk terus berjuang adalah Adrian. Anak laki-laki yang ia ambil dari panti asuhan saat berusia 6 tahun itu kini telah tumbuh menjadi pemuda gagah berusia 21 tahun. Sekar masih ingat betul betapa kecil dan ringkihnya Adrian saat pertama kali menapakkan kaki di rumah ini. Namun sekarang, suara tangis bocah itu telah berubah menjadi suara bariton yang dalam dan menenangkan. Setiap pagi, sebelum berangkat kuliah, Adrian selalu menyempatkan diri membantu ibunya. Ia tidak pernah malu meskipun harus berkutat dengan kulit risoles atau membungkus kue-kue pesanan tetangga. Pagi itu, Adrian melangkah masuk ke dapur dengan langkah yang tenang. Ia berdiri tepat di belakang Sekar yang sedang sibuk menghias kue tart pesanan orang. "Ibu, biar Adrian saja yang mengangkat loyang ini kerap pendingin," ucap Adrian sambil meraih loyang panas dari meja. Tangan Adrian secara tidak sengaja bersentuhan dengan punggung tangan Sekar. Hanya sebuah sentuhan kecil, namun entah mengapa, Sekar merasakan sebuah getaran aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia segera menarik tangannya dan mencoba mengatur napasnya yang tiba-tiba terasa sesak. "Alhamdulillah, terima kasih ya, Le. Kamu selalu saja merepotkan diri di dapur," jawab Sekar sambil berusaha memberikan senyum terbaiknya. Adrian tidak langsung pergi. Ia berdiri diam di sana, menatap lekat wajah Sekar yang masih menyisakan kecantikan alami meskipun usia sudah menginjak kepala 4. Ada sesuatu di balik tatapan Adrian yang membuat Sekar merasa tidak nyaman, sekaligus bingung. Itu bukan tatapan seorang anak yang memuja ibunya, melainkan tatapan seorang pria dewasa yang mengagumi seorang wanita. Beberapa menit kemudian, Adrian mendekat. Ia mengambil selembar tisu dan dengan lembut mengusap noda tepung yang menempel di pipi Sekar. Gerakannya sangat perlahan, seolah ia ingin menikmati setiap detik sentuhan kulitnya pada wajah wanita itu. Sekar terpaku, ia tidak bisa bergerak, seolah-olah kakinya tertanam di lantai dapur yang dingin. Ibu terlihat sangat cantik pagi ini, meskipun wajah ibu penuh dengan sisa tepung, bisik Adrian dengan suara yang sangat rendah, hampir seperti desiran angin di telinga Sekar. Sekar merasa jantungnya berdegup kencang. Ia segera membuang muka dan pura-pura sibuk merapikan peralatan kuenya. Perasaan ini salah, batinnya berteriak. Ia adalah ibu yang membesarkan Adrian, wanita yang menyuapinya saat ia sakit,
dan orang yang menyekolahkannya hingga bangku kuliah. Namun, dipuji seperti itu oleh Adrian membuat Sekar merasa sisi kewanitaannya yang sudah lama mati, kini seolah-olah dipaksa untuk bangun kembali. Saat Adrian pamit untuk berangkat ke kampus, ia tidak lagi sekadar mencium tangan Sekar seperti biasanya. Ia menggenggam tangan Sekar dengan kedua tangannya, lalu mencium kening Sekar dengan durasi yang sedikit lebih lama dari biasanya. Sekar hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu, menatap punggung Adrian yang semakin menjauh. Di dalam hati, Sekar merasa ketakutan. Ia takut pada perubahan sikap Adrian yang semakin berani menunjukkan perhatian fisik. Namun di sisi lain, kesepian yang selama 10 tahun ini mendekapnya erat, mulai terasa sedikit melonggar. Ada rasa hangat yang aneh yang mulai merambat di hatinya, sebuah rasa yang seharusnya tidak pernah ada untuk anak angkatnya sendiri. Sekar menghela napas panjang, menatap foto mendiang suaminya yang tergantung di dinding ruang tamu, memohon kekuatan agar ia tetap bisa menjaga benteng pertahanan di dalam rumah panggung penuh kenangan itu. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Suara rintik hujan yang jatuh di atas atap seng rumah panggung mereka menciptakan suasana yang semakin sunyi. Sekar duduk di meja makan yang diterangi lampu kuning temaram, tangannya masih lincah melipat kulit risoles, namun pikirannya melayang entah kemana. Bayangan wajah Adrian saat mengusap pipinya pagi tadi terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Alhamdulillah, pesanan untuk acara pengajian besok hampir selesai, gumam Sekar dalam hati, mencoba mengalihkan kegelisahan yang menyiksa batinnya. Tiba-tiba, langkah kaki yang berat terdengar menaiki tangga kayu. Itu Adrian. Sekar bisa mengenali suara langkah itu bahkan dalam tidurnya sekalipun. Pintu depan terbuka, dan Adrian masuk dengan jaket yang sedikit basah karena air hujan. Bukannya langsung menuju kamar untuk berganti pakaian, pemuda itu justru melangkah mendekat ke arah dapur. "Belum tidur, Bu?" tanya Adrian dengan suara baritonnya yang kini terasa lebih berat dan dewasa di telinga Sekar. "Belum, Le, sebentar lagi selesai." "Kamu baru pulang, ya? Sudah makan?" Sekar menjawab tanpa berani menatap langsung ke arah mata Adrian. Ia merasa seolah-olah matanya akan mengkhianati perasaan yang sedang ia sembunyikan rapat-rapat. Adrian tidak menjawab. Ia malah menarik kursi di sebelah Sekar dan duduk dengan jarak yang sangat dekat. Bau parfum maskulin bercampur aroma hujan dari tubuh Adrian menyeruak masuk ke indera penciuman Sekar, membuat wanita itu kembali merasa sesak. "Ibu jangan terlalu memaksakan diri. Adrian sudah hampir lulus, sebentar lagi Adrian yang akan bekerja keras untuk ibu. Ibu tidak perlu lagi bangun subuh untuk membuat kue-kue ini," ucap Adrian sambil meraih tangan Sekar yang sedang memegang sendok. Sentuhan itu membuat Sekar terkesiap. Ia mencoba menarik tangannya pelan, namun genggaman Adrian kali ini jauh lebih kuat dan penuh penekanan. Mata mereka akhirnya bertemu. Di dalam manik mata Adrian, Sekar tidak lagi melihat bocah kecil yang dulu sering menangis karena merindukan ibu kandungnya di panti asuhan. Kini, ia melihat seorang pria dewasa yang penuh dengan gairah dan tekad. "Le, tidak baik bicara seperti itu. Ibu senang melakukan ini semua demi kamu," ucap Sekar terbata-bata dengan suara yang bergetar. Adrian semakin mendekat. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa senti dari wajah Sekar. "Ibu selalu menganggapku anak kecil, padahal aku sudah tumbuh menjadi laki-laki yang ingin melindungi ibu, lebih dari sekadar seorang anak," bisik Adrian. Jantung Sekar berdegup kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia ingin berdiri dan pergi ke kamarnya, namun tubuhnya terasa kaku. Adrian perlahan mengulurkan tangannya, membelai rambut Sekar yang sedikit terurai, lalu telapak tangannya berpindah ke leher belakang Sekar,
menariknya lembut agar semakin mendekat. Adrian memejamkan mata dan mendaratkan kecupan di kening Sekar. Namun, kecupan itu tidak berakhir dengan cepat. Ia menekankan bibirnya di sana cukup lama, seolah-olah ingin menyalurkan seluruh kerinduan dan beban perasaan yang selama ini ia pendam sendiri. Sekar memejamkan mata, air matanya perlahan menetes. Ia merasa sangat bersalah kepada almarhum suaminya, Gibran. Ia merasa telah mengkhianati amanah Allah untuk menjaga Adrian dengan cara yang benar. Tetapi, saat Adrian perlahan menjauhkan wajahnya dari kening dan menatap bibir Sekar dengan penuh keinginan, Sekar tidak mampu menolak. Ketika bibir muda Adrian akhirnya menyentuh bibirnya dengan lembut namun menuntut, benteng pertahanan yang dibangun Sekar selama 10 tahun itu runtuh seketika. Ada rasa hangat yang menjalar, sebuah perasaan yang sudah sangat lama tidak ia rasakan sejak kepergian Gibran. Dalam kegelapan malam yang ditemani suara hujan, Sekar menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus melegakan, ia merasa hidup kembali. Ia bukan lagi sekadar seorang janda atau seorang ibu angkat yang lelah. Malam itu, di bawah tatapan Adrian, ia merasa kembali menjadi seorang wanita yang diinginkan. Setelah ciuman itu terlepas, Adrian hanya menatapnya dalam diam, lalu berbisik lirih. "Maafkan Adrian, Bu," tapi Adrian tidak bisa lagi berpura-pura. Adrian kemudian berdiri dan berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Sekar yang masih terduduk lemas di meja dapur. Sekar menyentuh bibirnya yang masih terasa panas. Ia menatap ke arah foto Gibran di ruang tengah, merasa malu dan takut. Namun di saat yang sama, ia tahu bahwa mulai malam ini, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Kesepian yang selama ini menjadi kawan setianya, kini mulai digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya, namun juga jauh lebih indah. Malam itu berlalu dengan sangat lambat. Sekar tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Di dalam kamarnya yang sunyi, ia terus membayangkan sentuhan bibir Adrian yang masih menyisakan rasa panas di kulitnya. Hatinya benar-benar kacau, ia merasa seperti sedang berjalan di atas duri yang tajam, antara rasa malu yang luar biasa dan debaran jantung yang sudah lama tidak ia rasakan. Saat fajar menyingsing, Sekar sudah berada di dapur untuk mengaduk adonan risoles dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Pintu kamar Adrian terbuka perlahan. Pemuda itu keluar dengan tas ransel besar di pundaknya, mengenakan jaket alma mater yang membuatnya terlihat semakin gagah. Sekar menoleh sekilas, lalu segera kembali menunduk ke arah wajan, berpura-pura sangat sibuk dengan pesanannya. Adrian tidak langsung berangkat menuju halaman rumah. Ia berdiri di samping Sekar, berdiri cukup dekat hingga Sekar bisa mencium aroma sabun mandi dan parfum maskulin yang biasa digunakannya. "Bu, Adrian berangkat KKN hari ini. Selama 2 minggu Adrian akan berada di desa seberang untuk menyelesaikan tugas pengabdian," ucapnya dengan suara rendah yang terdengar sangat dalam. Sekar hanya mengangguk pelan tanpa berani menatap mata Adrian secara langsung. "Hati-hati di jalan, Le, jangan lupa makan teratur dan jaga kesehatan di sana." "Cuaca sedang tidak menentu," jawab Sekar dengan nada yang ia usahakan tetap tenang, meski suaranya sedikit bergetar di akhir kalimat. Adrian kemudian meletakkan tangannya di atas tangan Sekar yang sedang memegang sutil kayu. Genggamannya terasa begitu hangat dan erat. "Ibu juga harus jaga diri baik-baik di rumah. Jangan terlalu lelah membuat kue." Adrian tidak mau ibu jatuh sakit karena memikirkan pesanan orang lain. Adrian akan sangat merindukan ibu, sangat merindukan rumah ini, bisik Adrian sebelum akhirnya melangkah keluar menuju motornya yang sudah dipanaskan. Hari-hari setelah kepergian Adrian terasa begitu hampa dan sangat sunyi bagi Sekar. Biasanya, suara Adrian yang menyapa saat pulang kuliah atau bunyi langkah kakinya yang berat di atas lantai papan selalu mengisi setiap sudut rumah panggung mereka yang sederhana. Kini,
Yang terdengar hanyalah detak jam dinding di ruang tengah dan suara minyak mendidih di penggorengan yang seolah mengejek kesepiannya. Sekar mencoba menyibukkan diri dengan mengerjakan pesanan kue yang sengaja ia ambil lebih banyak dari biasanya, namun pikirannya selalu melayang kepada Adrian. Setiap sore setelah selesai menggoreng risoles, ia sering duduk di teras depan, menatap jalan setapak yang biasanya dilewati Adrian saat pulang. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dari jiwanya, sebuah lubang besar yang tidak bisa ditutup hanya dengan bekerja keras. Ia tersadar bahwa ia bukan sekadar kehilangan seorang anak yang pergi sementara untuk tugas kuliah, melainkan kehilangan seorang pelindung yang selama ini memberinya rasa aman. Dalam kesendiriannya, Sekar sering teringat kembali pada almarhum suaminya, Gibran. Ia berbisik lirih dalam hati, memohon ampun kepada Allah atas perasaan yang mulai tumbuh liar di luar kendalinya. Ia merasa sangat berdosa karena mulai membandingkan kehangatan yang diberikan Adrian dengan kenangan masa lalunya. Namun, kenyataannya pahit, semakin ia mencoba menepis bayangan Adrian, semakin kuat pula rasa rindu itu mencengkeram dadanya hingga membuatnya sulit bernapas. 7 hari telah berlalu, dan rumah panggung itu terasa semakin dingin meskipun matahari bersinar terik di luar. Sekar menyadari satu kenyataan yang menakutkan, ia tidak lagi melihat Adrian sebagai bocah kecil yang dulu ia jemput dari panti asuhan dengan mata sembab. Sosok Adrian kini telah menjelma menjadi laki-laki dewasa yang mampu mengisi kekosongan hidupnya selama 10 tahun menjanda. Jarak 2 minggu ini justru menjadi ujian yang paling berat bagi pertahanan hati Sekar yang selama ini ia anggap sangat kokoh. Suatu malam, saat Sekar sedang menata kue-kue ke dalam nampan plastik, telepon genggamnya bergetar di atas meja. Ada sebuah pesan singkat dari Adrian yang muncul di layar. Bu, Adrian tidak bisa berhenti memikirkan ibu di sini. Rasanya Adrian ingin segera pulang dan melihat wajah ibu lagi. Apakah ibu juga merindukan Adrian? Air mata Sekar menetes perlahan mengenai plastik pembungkus kue. Ia tidak berani membalas pesan itu, namun ia memeluk ponselnya erat-erat di depan dadanya yang bergemuruh. Kerinduan ini adalah bukti nyata bahwa benteng pertahanan yang ia bangun selama bertahun-tahun dengan penuh air mata benar-benar telah runtuh tanpa sisa. Ia tidak bisa lagi berbohong kepada dirinya sendiri bahwa ia hanya menyayangi Adrian sebagai seorang ibu. Malam-malam panjang tanpa kehadiran Adrian membuatnya benar-benar tersadar betapa ia sangat bergantung pada keberadaan pemuda itu. Bukan karena ia tidak bisa hidup mandiri, tetapi karena Adrian telah memberinya alasan untuk merasa hidup dan dihargai kembali. Sekar mulai merenung dalam kegelapan kamar, apakah ia sanggup melawan penilaian orang lain yang akan memandangnya rendah, ataukah ia akan menyerah pada kata hatinya yang sudah terlalu lama haus akan kasih sayang seorang pria. Waktu 2 minggu yang seharusnya singkat itu terasa seperti bertahun-tahun bagi Sekar. Setiap kali ia mencium aroma pakaian Adrian yang masih tertinggal di tumpukan setrikaan, hatinya terasa sesak oleh kerinduan yang mendalam. Ia merindukan percakapan ringan mereka di meja makan, ia merindukan tatapan tajam yang penuh perlindungan itu, dan yang paling membuatnya ketakutan, ia merindukan sentuhan fisik yang kemarin sempat membuatnya merasa berharga sebagai seorang wanita. Sekar tahu betul, saat Adrian kembali dari KKN nanti, hubungan mereka tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Adrian bukan lagi anak yang harus ia bimbing langkahnya, melainkan laki-laki yang siap menuntunnya keluar dari belenggu kesepian masa lalu. Ia merasa sangat takut akan apa yang akan dikatakan dunia, namun di dasar hatinya, ada secercah harapan yang mulai mekar, sebuah harapan untuk dicintai kembali secara utuh tanpa harus merasa malu lagi. Hari kepulangan Adrian akhirnya tiba, membawa debu jalanan dan rindu yang sudah tidak terbendung lagi. Sore itu, udara di sekitar rumah panggung terasa sangat tenang, namun jantung Sekar berdegup kencang melebihi biasanya. Saat suara deru motor Adrian terdengar berhenti di halaman depan,
Sekar seolah tidak sanggup untuk melangkahkan kakinya menuju pintu. Ia berdiri mematung di balik tirai jendela, memperhatikan pemuda itu melepas helm dan menyeka keringat di wajahnya yang kini tampak lebih tegas dan dewasa. Begitu pintu terbuka, bau harum masakan Sekar menyambut Adrian, namun tatapan mata Adrian langsung tertuju pada sosok wanita yang sangat ia rindukan. Tanpa banyak bicara, Adrian melangkah mendekat dan langsung merengkuh tubuh Sekar ke dalam pelukannya. Pelukan itu terasa sangat berbeda dari biasanya, terasa lebih erat dan penuh dengan perasaan yang selama ini tersimpan rapat. Sekar sempat ingin melepaskan diri karena teringat akan Norma dan bayangan almarhum suaminya, namun tangannya justru berakhir membalas pelukan itu dengan sama eratnya. Dalam keheningan rumah panggung yang hanya diterangi lampu temaram, Adrian membisikkan kata-kata yang membuat pertahanan Sekar benar-benar hancur. Adrian berkata bahwa selama 2 minggu di tempat KKN, ia tidak pernah semenit pun berhenti memikirkan Sekar, dan ia tidak ingin lagi berpura-pura bahwa hubungan mereka hanya sebatas ibu dan anak angkat. Adrian melepaskan pelukannya perlahan, lalu menangkup wajah Sekar dengan kedua tangannya yang terasa hangat. Ia menatap mata Sekar dengan sangat dalam, seolah ingin meyakinkan bahwa tidak ada lagi keraguan di sana. Malam itu, suasana di meja makan terasa sangat canggung namun penuh dengan ketegangan yang manis. Sekar lebih banyak menunduk sambil mengaduk nasi di piringnya, sementara Adrian tidak melepaskan pandangannya dari wajah wanita di hadapannya itu. Adrian mulai menceritakan rencana masa depannya setelah wisuda nanti. Ia mengaku sudah mulai mencari pekerjaan di kota lain yang jaraknya cukup jauh dari tempat mereka tinggal sekarang. Ia ingin membawa Sekar pergi dari rumah itu, jauh dari bisik-bisik tetangga dan kenangan masa lalu yang terus membelenggu mereka. Sekar merasa sangat bimbang antara rasa bahagia karena dicintai begitu dalam dan rasa takut akan dosa serta pandangan orang lain. Ia mencoba mengingatkan Adrian bahwa ia hanyalah seorang janda pembuat kue yang usianya sudah jauh lebih tua, namun Adrian memotong kalimat itu dengan tegas. Adrian mengatakan bahwa cinta tidak mengenal angka dan status, dan baginya, Sekar adalah satu-satunya alasan ia ingin sukses dan bekerja keras. Adrian berjanji bahwa setelah hari wisudanya tiba, ia akan melepaskan identitas sebagai anak angkat dan melamar Sekar untuk menjadi teman hidupnya selamanya. Beberapa minggu setelah kepulangan itu, persiapan wisuda Adrian menjadi momen yang sangat emosional bagi mereka berdua. Sekar menyiapkan setelan jas terbaik untuk Adrian dengan tangan gemetar. Di dalam kamar yang sunyi, saat Sekar sedang merapikan kerah baju Adrian, pemuda itu kembali menggenggam tangan Sekar. Ia menyatakan bahwa hari kelulusannya bukan hanya tentang gelar sarjana, tetapi juga tentang hari kemerdekaan mereka untuk memulai hidup yang baru. Adrian tidak ingin lagi ada sekat di antara mereka. Ia ingin dunia tahu bahwa ia mencintai Sekar sebagai seorang pria dewasa yang ingin melindungi wanitanya. Sekar hanya bisa pasrah pada takdir yang telah membawa mereka ke titik ini. Ia berbisik lirih dalam hati, memohon ampun kepada Allah jika apa yang mereka rasakan adalah sebuah kesalahan, namun ia juga bersyukur karena di sisa usianya, ia masih diberikan kesempatan untuk merasa dicintai dengan begitu tulus. Air mata kebahagiaan mulai mengalir di pipinya saat melihat Adrian tersenyum bangga di hadapannya. Mereka tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah, namun tekad Adrian untuk membawa Sekar pergi ke kota lain memberikan harapan baru bagi hati Sekar yang selama 10 tahun ini selalu merasa sepi. Kini, setiap sudut rumah panggung itu tidak lagi hanya berisi kenangan pahit tentang kehilangan, melainkan juga berisi rencana-rencana besar tentang masa depan. Mereka mulai mengepak barang-barang sedikit demi sedikit, bersiap untuk meninggalkan segala sesuatu yang pernah mereka kenal demi sebuah kebebasan. Sekar mulai menyadari bahwa rumah bukanlah tentang bangunan kayu ini, melainkan tentang siapa yang ada di sisinya untuk berbagi suka dan duka. Dan saat ini, orang itu adalah Adrian, pria yang dulu ia asuh dengan air mata,
dan kini menjadi pria yang akan membawanya menuju kebahagiaan yang baru. Hari yang dinanti itu akhirnya tiba juga. Suasana gedung serbaguna tempat wisuda berlangsung terasa sangat ramai dan penuh sesak oleh orang tua yang nampak bangga melihat anak-anak mereka. Di salah satu sudut kursi undangan, Sekar duduk dengan kebaya sederhana berwarna coklat muda. Jantungnya berdegup sangat kencang, bukan hanya karena melihat Adrian akhirnya menyandang gelar sarjana, tetapi karena ia tahu bahwa hari ini adalah garis batas terakhir dari kehidupan lama mereka. Saat nama Adrian dipanggil ke atas panggung, Sekar tidak bisa menahan air matanya. Ia teringat kembali saat pertama kali menjemput Adrian kecil dari panti asuhan, saat menyuapinya makan, dan saat mengobati luka di lututnya ketika terjatuh. Namun kini, yang berdiri di sana adalah seorang pria dewasa dengan bahu yang lebar dan tatapan mata yang sangat kuat. Setelah prosesi selesai, Adrian langsung berjalan menembus kerumunan orang, mengabaikan teman-temannya hanya untuk menghampiri Sekar. Tanpa mempedulikan pandangan orang di sekitar, Adrian menggenggam tangan Sekar dengan sangat erat. Ia melepaskan kalung medali wisudanya lalu mengalungkannya ke leher Sekar. Adrian berbisik pelan tepat di telinga Sekar, mengatakan bahwa mulai detik ini, tugasnya sebagai anak telah selesai, dan tugasnya sebagai pelindung Sekar baru saja dimulai. Sekar hanya bisa mengangguk pelan sambil mengusap air matanya yang terus jatuh, merasa bahwa doa-doanya selama ini telah dijawab oleh Allah dengan cara yang sama sekali tidak pernah ia duga. Malam harinya, rumah panggung yang penuh kenangan itu terasa sangat sunyi. Semua barang sudah dikemas ke dalam kardus-kardus besar. Hanya ada satu lampu yang menyala di ruang tengah. Sekar berjalan mengelilingi ruangan, menyentuh dinding kayu yang sudah mulai menua, dan berhenti sejenak di depan foto almarhum suaminya, Gibran. Dalam hati, ia berpamitan dan memohon restu agar perjalanannya kali ini tidak menjadi beban bagi jiwanya. Ia merasa sudah cukup memberikan 10 tahun waktunya dalam kesendirian, dan kini ia ingin mencoba meraih sedikit kebahagiaan yang tersisa. Adrian datang menghampiri dari belakang dan memegang pundak Sekar dengan lembut. Ia meyakinkan Sekar bahwa di kota tujuan mereka nanti, sudah ada sebuah rumah kontrakan kecil yang telah ia siapkan dari hasil tabungannya bekerja paruh waktu selama ini. Di sana, tidak akan ada tetangga yang menatap dengan penuh selidik, tidak ada kerabat yang akan menghakimi, dan mereka bisa memulai semuanya dari nol. Adrian berjanji akan mencari pekerjaan tetap secepatnya agar Sekar tidak perlu lagi kelelahan membuat kue dan risoles hingga larut malam. Tepat saat azan subuh berkumandang, mereka berdua melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Sebuah mobil jemputan sudah menunggu di depan halaman. Sekar tidak menoleh lagi ke belakang, ia memantapkan hatinya untuk melangkah maju bersama Adrian. Di dalam mobil, selama perjalanan menuju kota yang jauh, Sekar menyandarkan kepalanya di bahu Adrian yang terasa sangat kokoh. Ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun ini. Sesampainya di kota baru, udara terasa berbeda. Tidak ada yang mengenal mereka sebagai ibu dan anak angkat. Di mata orang-orang baru, mereka hanyalah sepasang manusia yang sedang berjuang membangun hidup bersama. Adrian benar-benar membuktikan ucapannya. Ia sangat menjaga kehormatan Sekar dan selalu memperlakukannya dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ratu. Kini, setiap pagi, Sekar tidak lagi terbangun dengan rasa sepi yang menghimpit dada. Ia terbangun dengan senyuman karena tahu ada Adrian yang membutuhkannya, bukan sebagai sosok ibu yang harus melayani, melainkan sebagai belahan jiwa yang saling melengkapi. Mereka sering duduk berdua di teras rumah baru mereka sambil memandang langit sore. Sekar menyadari bahwa cinta memang seringkali datang dengan cara yang tidak biasa, dan ia bersyukur karena ia memiliki keberanian untuk menerima cinta itu meski dunia mungkin tidak akan pernah memahaminya. Hidup mereka kini terasa jauh lebih ringan.
Ketakutan yang dulu selalu menghantui Sekar perlahan-lahan mulai memudar, digantikan oleh rasa tenang karena ia tahu bahwa Adrian tidak akan pernah membiarkannya sendirian lagi. Di kota kecil ini, mereka akhirnya menemukan apa yang selama ini mereka cari, yaitu sebuah kebebasan untuk mencintai tanpa syarat dan sebuah rumah yang benar-benar memberikan kehangatan di hari tua. Alhamdulillah, batin Sekar dalam hati. Setiap luka memang akan menemukan penawarnya jika kita bersabar dan percaya pada rencana Allah yang paling indah.